dalam doa. Kalau anak SMA kelas 2 kan tidak perlu ya. Itu ini nih harus ada diri siapa yang bisa berdoa. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami saat ini. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Mondi. Masih ada yang ingat pembelajaran minggu yang lalu? Lupa. Nggak masuk Pak. Banyak yang masuk ya. Ya, pembelajaran kita minggu yang lalu pada bab yang kelima berbicara tentang pernikahan. Ya, berbicara tentang pernikahan. Jadi ketika berbicara tentang pernikahan, maka penyatuan dua pribadi yang berbeda yang akan membentuk satu keluarga. Ya, jadi akan membentuk satu keluarga. Nah, materi kita hari ini adalah tanggung jawabku terhadap keluarga. Siapa-siapa yang menjadi bagian dari keluarga? Bapak, Mama, anak. ya, dan keluarga yang lain. Ya, jadi dalam sebuah keluarga ya ada ayah, ibu, anak-anak. Nah, di situ kita melihat bahwa dalam konteks sebagai ayah, ibu dan anak setiap orang harus punya apa? Tanggung jawab. Jadi setiap orang harus punya tanggung jawab masing-masing. Yang mengatakan saya kan anak, ya saya nggak mau ngapa-ngapain kan. Jadi setiap orang harus punya tanggung jawab baik sebagai orang tua maupun sebagai seorang anak. Nah, kalian sebagai anak-anak pun punya tanggung jawab yang sangat besar ya dalam kehidupan keluarga. Kita mau nyanyi dulu. Ya, kita mau pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, nah, bisa dilihat di papan tulis, ya, di situ di slide-nya. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah peserta ini memahami makna kehadiran dirinya dalam sebuah keluarga. Seorang anak itu harus tahu. Ya, jadi kalian harus mengetahui untuk apa kalian ada dalam sebuah keluarga. Kemudian yang kedua, peserta ini mampu menguraikan perannya sebagai anak dalam kehidupan keluarga. Jadi bukan hanya sekedar hadir, tapi setelah kita tahu saya hadir dengan keluarga, maka saya tahu peran saya apa ya dalam keluarga. Nah, kemudian melalui pembelajaran ini peserta didik dari segi spiritual dapat menerapkan nilai Kristiani dalam bentuk ketaatan kepada Allah dalam keluarga melalui ibadah, dan dari segi sosial ya diharapkan menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarga serta menjadikan ajaran kita sebagai pedoman dalam pergaulan ya, baik dalam keluarga maupun di luar rumah. Jadi apa yang kita dapat dalam keluarga, apa yang kita terima dalam keluarga, pendidikan yang kita terima dalam keluarga, itu kita dapatkan dan kita implementasikan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya di tengah-tengah keluarga, tetapi juga kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, apalagi kalian sebagai remaja tidak bisa kita katakan tidak bisa bergaul ya, pasti bergaul. Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu. Ada yang tahu lagu ini? Tahu Pak. Tapi simak baik-baik ya. Nanti dari lagu ini ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Ya. Kita menyanyi bersama di doa ibuku. Di waktuku masih kecil. 1, 2, 3. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengenang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa. Dari lagu yang tadi kita mau melihat pesan apa yang ingin disampaikan dari lagu tersebut. Ya, dengan tadi lagunya di doa ibuku, sekarang aku tanya apa pesan yang ingin disampaikan dalam lagu di doa ibuku? Ya.
harus mengasihi ibu kita. Ya, siapa lagi? Pak, Ya, bahwa ibu adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. ibu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ada yang lain lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Ibu selalu berdoa untuk kita. Ibu selalu berdoa untuk kita. Mungkin Sama, Pak, sama. ya. Ibu selalu mendoakan agar kita senantiasa membawa kita dalam setiap doa-doa mereka. Kenapa? Saya Ya, sama dengan ibu. sama dengan saya ya. Ya, pertanyaan yang kedua. Ya. Berdasarkan lagu ini, bagaimana tanggapan anak-anak sekalian terhadap kasih dari orang tua? Sungguh luar biasa Pak. Sungguh luar biasa kasih orang tua. Contohnya dalam hal apa misalnya? Contoh setiap hari memberikan kita makan dan minum Pak. Memberikan makanan dan minuman. Ada yang lain? Orang tua memberikan kasih sayang. Memberikan orang tua memberikan kasih sayang. Waktu sakit, Waktu orang sakit tua diapain? jaga. Ya, dijaga, dirawat. Kalau Sari, Kasih orang tua tidak bisa kita balas. kasih orang tua tidak bisa kita balas. Pengorbanan orang tua kita terlebih besar adalah ketika melahirkan Kita. melahirkan kita, ya, melahirkan, membesarkan. Kemudian setelah membesarkan kita, mendidik kita lagi, menyekolahkan. Ya, seperti kan hari ini ya, sudah di sekolah ini, ya, karena berkat orang tua. Oke, dari lagu itu banyak hal yang kita pelajari ya. Sebagai anak harus menyadari diri ya bahwa kita adalah pribadi yang harus senantiasa mengasihi kedua orang tua kita. Ya, tanpa kita tahu orang tua kita mendoakan kita. Ya, dalam setiap doa mereka pasti orang tua kita selalu mendoakan kita. Ya, nah sekarang kita mau melihat dalam keluarga. Coba diperhatikan ya, segitiga cinta kasih dalam keluarga. Cinta segitiga ini. Ya, bukan cinta segitiga ya. Segitiga cinta kasih Dia dalam. ada pacar, Pak. Oke, oke. Ya, Memiliki cinta segitiga. belum boleh pacaran ya, belum boleh pacaran ya. Belum boleh pacaran. Kalau orang pacaran itu orang yang sudah dekat menikah. Ya. Ya, di sini ada suami, istri dan anak. Ya, di sini ada Bali sudah suami. ada suami, istri dan anak. Ya, jadi perhatikan gambar ini kira-kira apa makna yang mau disampaikan dalam gambar tersebut? Mana gambarnya, Pak? Ada suami. Saling mengasihi dalam keluarga. Saling mengasihi dalam keluarga. keluarga. Apalagi Dalam keluarga ada papa, mama, dan anak. dalam keluarga ada papa, mama dan anak. Apalagi Saya, Pak. ya Harus saling mengasihi. harus saling Mengasihi. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa makna kehadiran anak dalam sebuah keluarga? Ya, ini kira-kira apa makna? Untuk apa sih kita hadir dalam sebuah keluarga? Kira-kira apa makna kehadiran anak dalam Saya, Pak. keluarga? Ya, Untuk membantu orang tua. untuk membantu orang tua. Apa lagi? Sebagai anugerah Allah Pak. Sebagai anugerah Allah, luar biasa ya. Jadi anak itu adalah anugerah Allah di tengah-tengah keluarga. Harus menyadari ya. Ya. Melanjutkan pohon keluarga. Ya, melanjutkan pohon keluarga, melanjutkan keturunan. Saya Ya, mempererat hubungan kasih antara bapak dan ibu. mempererat antara hubungan kasih dengan kasih antara bapak dan ibu dengan adanya anak. Ya, maka orang tua akan. Nah, pertanyaan berikutnya ini yang kira-kira perlu kita cermati bersama. Bagaimana dengan keluarga yang tidak mempunyai Kita bersyukur, Pak. Hah? Kita bersyukur. Tetap bersyukur. Mengadopsi anak, Pak. Ya, melalui mengadopsi Anak. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ketika apakah harus bercerai ketika sudah tidak punya anak? Tidak. Jangan, Pak. Nggak boleh, Pak. Boleh ya, dalam kita dalam Tetap saling ajaran Kristen tidak boleh ya. Jadi setiap keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan tidak boleh Ceraikan. Jadi anak bukanlah satu-satunya yang menentukan kebahagiaan Keluarga. keluarga. Ya, jadi kita harus melihat bahwa ada atau tidak ada anak dalam keluarga adalah hal yang biasa. Ya, setiap orang mungkin kita bisa melakukan mengadopsi anak misalnya seperti yang tadi kita sampaikan. Ya, itu yang bisa kita lakukan atau menjadi orang tua asuh bagi
ya mungkin anak-anak yang tidak punya biaya untuk sekolah. Nah sekarang identifikasilah persoalan-persoalan yang sering muncul dalam kehidupan kita, ya persoalan yang sering muncul dalam hubungan antara anak dengan orang tua. Sekarang identifikasi kira-kira persoalan apa yang sering muncul dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Saya Pak, Ya, anak kadang suka bersikap kasar terhadap bapaknya. ya sering bersikap kasar terhadap orang tua. Melawan. Ya suka melawan. Apalagi Tidak dengar kebenaran. tidak bisa dengaran. Orang tua kurang memperhatikan anak. Orang tua kurang memperhatikan anak. Apalagi ya tadi sudah dari anak dan sudah dari orang tua. Ya jadi kita harus menyadari ya bahwa persoalan terjadi bukan hanya dari satu pihak, tetapi harus dari kedua belah pihak. Kadang anak terlalu banyak apa menuntut. Iya. Ya orang tua harus seperti itu sehingga muncullah persoalan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Ya jadi kita harus menyadari ya supaya persoalan tidak menjadi besar sebagai seorang anak ya harus menyadari bahwa apa peran, apa tanggung jawab saya dalam keluarga ya sehingga hubungan dalam keluarga itu terjalin dengan ya begitu banyak persoalan yang banyak anak-anak yang lari dari rumah oleh karena ditegur oleh orang tua. Ya. Dan Bapak mengatakan bahwa ketika kalian keluar dari rumah itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Kamu ketemu dengan orang-orang yang tidak benar, yang seakan-akan sudah senasib dengan kalian dan mengatakan, oh iya kita memang orang itu memang jahat, orang itu memang seperti ini. Tapi perlu disadari bahwa rumah adalah tempat yang paling baik. Ya, maka apapun yang terjadi kembalilah ke rumah. Ya, harus tetap kembali ke rumah. Jadi persoalan apapun yang terjadi harus kembali ke rumah. Nah, sekarang Bapak mau kasih sebuah tugas untuk mengerjakan membaca sebuah kisah tentang ayah, anak dan burung pipit. Kita mau melihat apakah kalian seperti ini ataukah bisa berbeda dari apa yang dilakukan oleh si anak terhadap ayahnya. Saya mau bagi kelompok ya. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Coba mulai dari ini ada cerita kisah, silahkan dibaca nanti soalannya Bapak sampaikan di slide. Ya, kisah ayah, anak dan burung pipit. Bagus ceritanya. Ya, nanti kalau sudah membaca, jadi kelompoknya silahkan dibicarakan tentang pertanyaan yang muncul. Saya baca deh, saya belum pernah baca. Ya, sudah sampai di mana? Sudah selesai, Selesai, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai. Ya? Oke. Kelompok 1, pertanyaan yang pertama. Silakan dijawab. Satu kita. Ya. Nih, Ya. saya Pak, kelompok Ya. 1. Menurut kelompok 1, makna dari gambar itu berkaitan tentang tidak sopan, anaknya itu tidak sopan dan tidak menghargai orang tua. Ya. Kemudian yang kedua, anaknya itu bersikap kasar terhadap bapaknya. Ya. Ya, itu aja Pak. Itu. Ada yang menambahkan? Ya, jadi anak ini ya bersikap tidak sopan ya, bersikap kasar kepada ayahnya. Ayahnya. Ya. Karena ayahnya bertanya, ya dia ogah-ogahan untuk menjawab. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kelompok 2. Apa pesan yang kamu dapatkan dari bacaan ini? Ya, pesan dari Yang lain kita lihat yang kelompok yang lain. pesan dari bacaan ini
Yang pertama, kita harus selalu menghargai dan bersikap sopan kepada orang tua. Dan yang kedua, memahami keterbatasan orang tua karena faktor usia. Ya, jadi harus mengetahui ya, harus memahami bahwa orang tua juga kita manusia, jadi mereka terbatas. Ya, mereka terbatas. Kelompok yang ketiga, apa yang kamu lakukan mulai dari sekarang kepada orang tuamu? Menurut kami kelompok 3 Pak, bahwa apa yang harus kami lakukan mulai sekarang kepada orang tua adalah yang pertama, kami tidak berperilaku seperti yang ada dalam cerita kisah ayah dan anak dan guru pipit. Tidak boleh berperilaku seperti anak yang ada di dalam cerita ini. Sebaliknya, kami harus selalu menghormati dan menghargai orang tua yang telah membesarkan, melahirkan, mendidik dan membesarkan kita selama ada di dunia. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih atas hasil diskusinya hari ini. Semoga lewat kisah ayah dan guru pipit kita semua belajar ya, Bapak juga. Ya. Sebagai seorang anak juga yang masih punya orang tua, ya Bapak juga harus belajar, dan kalian pun ya harus belajar dari kisah ini untuk selalu melihat bahwa orang tua kita itu di masa kecil kita sudah membesarkan. Ya, orang tua kita memberikan yang terbaik, yang menyekolahkan kita, ya, membimbing kita, menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan melupakan diri mereka untuk kebaikan anak-anak. Ya, sehingga kita pun sebagai anak harus menaruh rasa hormat kepada orang tua. Nah, dari kisah tadi kita mau mencari apa sih penyebab munculnya ketidakharmonisan dalam hubungan antara anak dan orang tua. Kira-kira apa yang menjadi penyebab munculnya ketidakharmonisan? Penyebabnya. Adanya keegoisan, Pak. Ya, adanya sikap egois. Ya, Pak, kurang komunikasi. ya, kurang komunikasi. Ya, hal yang banyak terjadi oleh karena kurang komunikasi baik antara suami dengan istri ya. Nanti kalau kalian sudah jadi suami atau jadi istri, jalin komunikasi yang baik dengan ya, anak-anak. Bahkan dengan suami istri harus menjalin komunikasi yang baik. Dengan anak pun, ya paling tidak tanyakan apa yang kamu lakukan hari ini. Karena sebagai seorang anak saya yakin bahwa kalian juga ingin diperhatikan kan? Ya, Ya, Pak. itu komunikasi harus jalan dengan baik supaya tercipta yang namanya keharmonisan. Ya, jadi ketidakharmonisan terjadi oleh karena ya komunikasi yang kurang baik ya dalam keluarga. Jadi harus terjalin komunikasi yang benar, ya relasi yang benar antara orang tua dengan anak. Ya, di antara orang tua sendiri harus terjalin komunikasi. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak, Pak. Tidak ada? Nah, di sini kita harus memahami, ya harus ada pemahaman kedewasaan dari kalian sendiri sebagai seorang anak. Ya, kalian sudah kelas 2 SMA, usia 16 ya, 15-16 tahun ya. Ya, hari sudah 17 tahun. Ya, jadi kita harus memahami perkembangan diri kita sebagai seorang remaja. Kalau saya sudah sampai di sini. Nah, kedewasaan ini harus didukung oleh pemahaman ya diri kita bahwa saya sudah dewasa, sehingga kedewasaan berpikir pun saya harus miliki. Nah, di sini ada 4 perkembangan masa remaja yang perlu dipahami. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Ya, kognitif itu berbicara tentang pengetahuan. Sehingga pada usia ini remaja memasuki tahapan kematangan secara intelek. Ya, intelektualnya sudah berkembang dengan baik. Ya, sudah cerdas. Ya, kalian sudah bisa sampai sudah bisa berpikir dengan baik. Ya, menggunakan pengetahuan. Kemudian yang kedua, perkembangan moral etika. Ya, pada usia ini, ya, penekanannya adalah siapa yang memegang kekuasaan, mereka perlu dihormati secara etika. Ya, secara etika, jadi siapa yang memegang kekuasaan, ya mereka perlu dihormati. Ya, kalian sudah tahu bahwa ya etika orang tua harus kepada hormat kepada orang tua, harus menghargai orang yang lebih tua kita. Ya, di kelas harus saling menghargai ketua kelas atau menghargai wali kelas. Kemudian yang ketiga, perkembangan ego. Ya, jadi ini sisi-sisi
sisi yang baik ya yang kita mau lihat dalam diri kita yang harus kita kembangkan untuk mendukung kita tumbuh menjadi sosok yang dewasa yang tanggung jawab kita nyata dalam keluarga. Yang ketiga adalah perkembangan ego. Ya, pada usia ini remaja berada dalam situasi di mana di satu sisi ingin memiliki identitas pribadi, namun di sisi lain ingin menyisihkan rasa kekaburan identitas. Ya, jadi ego mulai paham apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Ya, kemudian yang terakhir perkembangan iman. Ya, jadi iman kalian sudah bisa memahami bahwa kalian adalah sosok yang sudah tahu tentang Allah, siapa itu Allah. Jadi pada saat ini remaja membentuk sikap terhadap hidup melalui apa yang dipercayai oleh keluarga sendiri menuju pandangan di luar dan dalam keluarga. Nah, dari 4 hal ini ada tugas yang mau kasih. Kembali ke kelompok yang tadi ya. Kelompok yang tadi ya tetap jangan terpisah. Kelompok yang tadi ini ada tugas Bapak kasih, tuliskanlah contoh-contoh konkret ya bahwa peserta didik sudah berkembang dalam hal kognitif, moral, ego, dan iman. Ya, nanti ini silakan dikerjakan di kelompok masing-masing. Keempat hal ini ya akan dituliskan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga itu bisa kalian memahami bahwa tanggung jawab saya dalam keluarga seperti ini. Ya, silakan dikerjakan. Ya, ini soalnya perkembangan saya secara kognitif apa ya. Di semua dikerjakan ya, jadi kelompok 1 pun mengerjakan 4 hal ini, kelompok 2 seperti itu, ya, dan juga kelompok 3. Bapak mau minum? Jadi minum nak ya? Iya Pak, silakan minum. Ada kue juga Pak, silakan. Permen. Sudah? Sudah Pak. Ya, oke, kita mulai dari hal yang pertama. Ya, Bapak kembalikan tadi. Nggak apa-apa Pak. Ya. Di perkembangan moral kognitif, coba kelompok 1. Saya Pak. Ya. Perkembangan moral kognitif hasilnya yang kami dapatkan bahwa bisa memecahkan masalah secara sistematis, tidak hanya meniru kepada orang lain. Ya, ya. Dan yang kedua, bisa berpikir reflektif, mengevaluasi pemikiran, melakukan imajinasi ideal, dan berpikir abstrak. Ya. Oke, jadi dari segi kognitif ya, jadi kalian sudah berpikir secara luas ya. Secara luas sudah bisa berpikir, memikirkan hal-hal yang abstrak, ya hal-hal yang rumit ya. Kalian sudah bisa pikirkan dan bisa menarik satu kesimpulan. Ya, kelompok 2, nomor bagian yang kedua, perkembangan moral etika. Ya. Ya, yang kami bisa dapatkan adalah pertama, mulai senang menegakkan hukum dan disiplin. Kemudian yang kedua, gemar memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan tata kehidupan sosial serta kepentingan keamanan diri. Dan yang terakhir, menghormati orang yang memelihara aturan masyarakat. Ya, jadi hal-hal seperti itu sudah nampak ya. Secara moral etika harus dimiliki hal yang seperti itu, ya, supaya bisa menempatkan diri secara benar di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang ketiga, perkembangan ego, kelompok 3. Mulai belajar memberikan loyalitas kepada suatu kelompok yang menjadi bagian sebagai identitas seperti kita kelompok berteman. Kemudian juga mampu untuk mengevaluasi identitas atau yang dianggap kuno seperti seksual, pekerjaan panggilan dan sosial untuk dipikirkan ulang. Misalnya kalau dulu kan Pak, Ya. kita bercerita mengenai seks itu dianggap Tidak boleh ya. boleh, Ya, dilarang. Tapi sekarang kan dengan belajar mengenai hal itu kita dapat mengetahui dampak-dampak negatif. Ya, jadi hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, kembali kelompok 1. Ya, perkembangan iman. Perkembangan iman, di sini Pak kami menemukan bahwa Allah adalah pribadi yang paling berperan dalam hidupnya. Jadi hidupnya itu Allah yang paling dominan, sehingga
orang tersebut atau kami menjadi orang-orang yang rajin mengikuti kegiatan kerohanian, misalnya beribadah di hari Minggu, bahkan ikut ibadah kegiatan pemuda. Bahkan yang kedua juga, Allah itu menjadi sahabat yang paling karib dan lebih dari pacar, dari papa dan mama, untuk bisa memahami, bahkan Tuhan juga jauh lebih memahami kehidupan kita. Terus yang ketiga, mempunyai komitmen dan loyalitas yang sangat dalam terhadap Allah, sebagai tempat menimba seluruh kepercayaan, Pak. Itu aja, Pak. Ya, jadi kalian sudah bisa sadar bahwa sudah dewasa, apa yang harus dilakukan kalian lakukan sesuai dengan iman. Ya, jadi ke gereja misalnya seperti yang disampaikan oleh kelompok, tidak hasil diskusi kelompok satu tadi. Ya, sekarang dari hal itu kita berharap bahwa kalian sudah bisa memahami diri kalian, bisa menempatkan diri secara benar. Ya, dari 4 aspek yang tadi, pertumbuhan yang tadi, sehingga kalian dalam keluarga sungguh-sungguh menempatkan diri dengan baik. Nah, sekarang kita mau melihat apa sih makna menghormati. Ya, kalau baca Keluaran pasal 20 ayat 12 ini bagian dari apa? Hukum Taurat. Ya, hukum Taurat, hukum yang kelima. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, ini kembali tugas. Ya, kalian kerjakan analisislah ayat-ayat Alkitab berikut, ya, dan temukan apa makna dari Imamat pasal 20 ayat yang ke-9, Matius pasal 15 ayat yang ke-6, ya, Yohanes pasal 19 ayat 6-7, dan Amsal pasal 1 ayat 9 tentang apa makna menghormati. Ya. Jadi silakan dikerjakan. Ya, apa makna apa dari bacaan-bacaan Alkitab tersebut? Semua Alkitab ya? Bawa, Pak. Bawa. Ya, jadi silakan dianalisis dari situ apa makna menghormati. Ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, Pak. Dijawab. Nah, ya, setelah kita menjawab yang tadi, kalian sudah paham tentang berdasarkan Alkitab tadi apa makna menghormati. Sekarang apa hal kira-kira yang menjadi dasar dalam ketaatan kepatuhan kepada orang tua? Apa yang mendasari kenapa kita harus menghormati orang tua? Ya. Karena anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga, Pak. Ya, karena ya, kepatuhan anak kepada orang tua kenapa? Ya, Karena orang tua adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Karena itu kita harus dapat berbuat yang baik. ya, jadi Seperti kisah Yonatan dan Saul. ya, jadi orang tua kita punya keterbatasan. Ya, orang tua kita punya keterbatasan ya. Ada yang lain? Ya, Orang tua adalah wakil Allah. Ya, orang tua adalah wakil Untuk Allah. mendidik Harus anak. diterima ya. Bahwa orang tua adalah wakil Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Oke, ya, dari hal tadi, ya, Bapak berharap bahwa kalian bisa menemukan banyak hal dalam pembelajaran kita hari ini, utamanya kalian mengetahui tanggung jawab, ya, baik sebagai seorang anak, ya, maupun tanggung jawab nanti sebagai seorang orang tua. Nanti kalian jika menjadi ayah dan ibu, ya, menjadi suami dan istri, ya, kalian akan bisa memahami lebih banyak lagi tanggung jawab tersebut untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari pertanyaan tadi ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Ada, Pak. Ya, Anak adalah anugerah terindah dalam suatu kehidupan keluarga. ya. Jadi harus menyadari bahwa anak adalah anugerah yang terindah. Jadi kalian adalah orang yang berharga, ya, orang yang berharga dalam keluarga. Ya. Ada yang lain? Baik, Pak. Ya. Anak itu mempunyai tanggung jawab untuk menghormati orang tua seumur hidup mereka. Ya, jadi sebagai seorang anak harus menghormati orang tua seumur hidup kita. Ya, ada lagi yang lain? Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak. Ya, jadi ya, Ya,
Ya, orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak. Jadi Bapak yakin bahwa dalam pembelajaran kita pada saat ini kalian begitu banyak mendapatkan hal, ya karena ini sangat konteks dengan kehidupan kita sehari-hari, ya tanggung jawab kita sebagai seorang anak, ya dalam kehidupan keluarga. Ya kiranya pembelajaran ini memberikan hal yang penting untuk kalian sadari, untuk kita sadari. Nah minggu depan kita masih lanjut dengan materi yang sama, masih ada bagian penting yang harus kita lihat untuk kita bahas bersama. Ya kalau kita tadi melihat kebanyakan melihat tentang tanggung jawab seorang anak, ya pada pertemuan kita mendatang akan kita membahas tentang bagaimana peran sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, atau bagaimana tanggung jawab orang tua di tengah keluarga. Nah, karena pertemuan kita masih sampai minggu depan, tugasnya yang harus dikumpulkan minggu depan adalah buatlah clipping, ya, clipping tentang tanggung jawab. Kalian boleh mencari di majalah atau di koran, buatlah clipping, tapi bukan sekedar gambar ditampilkan ya, bukan sekedar gambar yang digunting-gunting, tapi berikanlah makna dari situ. Ya, tuliskan makna apa yang mau disampaikan, ya dari dalam kaitan dengan tanggung jawab lewat clipping tersebut. Ya itu dikumpulkan pada minggu depan. Ya minimal kalian dapatkan 10 gambar, ya 10 gambar, dan itu dikasih catatan atau pembelajaran apa yang didapatkan dari hal tersebut. Ya saya kira itu pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengakhiri pembelajaran kita, satu orang memimpin kita dalam doa. Ya silakan Cici. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menolong kami dari awal hingga berakhir kegiatan amal pernikahan. Terima kasih juga Tuhan untuk semua pelajaran yang telah kami terima dari Bapak Ibu kami, dan kiranya bisa menjadi penambah pengetahuan kami. Inilah doa dan permohonan kami ini Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Shalom. Shalom.